Apa itu fi'il majhul? Fi'il atau kalimat pasif. Kalau menendang berarti pasifnya ditendang. Kalau melihat berarti dilihat. Nah, ini terjadi kepada fi'il madhi, juga fi'il mudhari. Tapi ingat teman-teman, tidak semua fi'il itu bisa dipasifkan atau tidak bisa dimajhulkan. Fi'il yang bisa dimajhulkan itu fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Kemarin fi'il yang dikerjakan oleh sebagian anggota badan. Misalkan menulis itu sebagian anggota badan bukan? Sebagian. Berarti dah muta'addi apa lazim? Muta'addi. Muta'addi. Kalau muta'addi maka baru bisa dimajhulkan. Kalau lazim, contoh kharaja, bisa nggak dimajhulkan? Tidak bisa. Jadi teman-teman, fi'il yang bisa dimajhulkan adalah fi'il muta'addi saja. Bagaimana cara memajhulkan atau bagaimana mempasifkan kalimat? Ketika kalimat itu fi'il muta'addi, maka rumusnya gimana teman-teman? Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Domahkan awalnya dan kasrohkan huruf sebelum akhirnya. Wa kusiro ma qabla akhirihi. Contoh misalkan ada kalimat doroba. Doroba ini termasuk muta'addi apa lazim? Muta'addi. Muta'addi. Tahu dari mana dia muta'addi? Karena sebagian badan. Karena dia lakukan sebagian anggota badan. Maka bisa dijadikan majhul. Doroba itu teman-teman artinya telah memukul. Telah memukul. Dia telah memukul. Kemudian kita mau ubah ke majhul. Dia telah dipukul. Maka dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhiri. Do dumma awaluhu. Do-nya diubah menjadi doma. Du wa kusiro ma qabla akhirihi, dan kasrohkan huruf sebelum akhirnya. Mana? Ro menjadi kasroh. Duriba. Ketika duriba artinya itu dia telah dipukul. Telah dipukul. Misalkan khoroja, jangan buru-buru bisa atau tidak dimuta'addi, bisa tidak dimajhulkan, tapi dilihat dulu khoroja itu lazim atau muta'addi. Khoroja muta'addi apa lazim? Lazim. Maka tidak bisa dibaca khurija, itu nggak bisa. Nah, kalaupun bisa itu menyalahi kaidah qawaid. Jadi yang bisa dimajhulkan hanya fi'il muta'addi. Contoh lagi misalkan kataba menjadi kutiba. Maka semisalkan gini, ada kalimat doroba Muhammadun Ahmada. Teman-teman, yang menjadi kata kerja mana? Nah, ini berarti fi'il atau predikat. Ya, atau predikat. Yang menjadi pelaku mana? Muhammad. Ini berarti jadi fa'il. Atau nama lainnya subjek. Yang menjadi objek mana? Ahmad. Berarti namanya maf'ul atau objek. Teman-teman, ketika mau dimajhulkan, maka syaratnya itu fa'il harus disembunyikan. Fa'il harus disembunyikan. Nah, kita masuk ke naibul fa'il. Naib itu apa artinya? Pengganti. Penggantinya siapa? Penggantinya fa'il.
Nah, termasuk naibul itu, naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Nah, secara status dia menjadi objek, teman-teman. Yang namanya objek itu harus dibaca nasob. Nah, coba deh dari doroba Muhammadun Ahmada, yang menjadi objeknya siapa? Ahmad. Ketika kita mau dijadikan naibul fa'il, maka dorobanya berubah menjadi duriba. Nah, kemudian Ahmad ini menjadi naibul fa'il, bergeser di posisinya sifat fa'il. Fa'il ini bacanya dibaca apa? Rofa atau domah. Maka Ahmad pun nanti harus diubah menjadi domah. Kenapa? Padahal ini jadi objek, kok tiba-tiba ketika geser ke tempatnya si fa'il berubah menjadi domah. Anggap saja duriba, jadi gini akhirnya. Duriba Ahmadu. Ahmad ini statusnya jadi apa? Tetap jadi objek. Nah, secara kedudukan dia naibul fa'il. Yang menjadi pelakunya siapa? Disimpan. Nah, ini Ahmadnya itu disimpan. Lalu kenapa Ustadz ini padahal menjadi objek, tapi kok dibaca doma? Karena menempati posisinya fa'il. Jadi domah ini teman-teman sebenarnya adalah kenang-kenangan dari fa'il. Nah, jadi supaya fa'il ini tetap terkenang, maka ya sudah, ini Ahmad, kata Muhammad, saya kasih domah biar antum ingat terus sama saya. Nah, maka walaupun statusnya menjadi objek, tapi tetap dibaca rofa, karena domah ini adalah kenang-kenangan dari fa'il. Makanya namanya naibul fa'il, pengganti posisinya sifat fa'il. Supaya fa'il ini tetap terkenang, maka sama fa'il dikasih domah sebagai ciri khasnya. Jadi nanti statusnya naibul fa'il. Tapi jangan lupa naibul fa'il itu apa? Syaratnya terletak setelah fi'il majhul. Kalau fi'ilnya maklub, maka posisinya jadi fa'il. Nah, jadi antara naibul fa'il dengan fa'il secara syarat itu sama. Syaratnya harus sama-sama dibaca rofa. Kemudian harus sama jenisnya. Kalau ini mudzakkar, maka dia juga harus mudzakkar. Dan harus dibaca rofa. Nah, kalau semisalkan ini mu'annas, dia juga harus mu'annas. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan lupa syaratnya dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Lalu bagaimana kalau fi'il mudhari dumma awaluhu wa futiha? Nah, bedanya di sini. Wa futiha ma qabla akhirih. Nah, jadi kalau ada kalimat iya deribu menjadi yudrobu. Nah, yudrobu. Jadi artinya dia sedang dipukul. Yang tanya dia sedang memukul berubah menjadi dia sedang dipukul. Kalau melihat nadoro, nah dia telah melihat menjadi nadoro. Kalau dia telah dilihat nudiro. Maka teman-teman ada 3 alasan kenapa sih dalam bab naibul fa'il, fa'ilnya itu harus disimpan. Di dalam bab naibul fa'il itu fa'il harus disimpan. Kenapa demikian? Ada 3 alasan kenapa dalam bab naibul fa'il, fa'ilnya disimpan. 1, alasan fa'il disimpan. 1, apa teman-teman? Pelakunya tidak diketahui. Pelakunya tidak diketahui. Misalkan contoh,
ada Zakia, misalkan, mana Zakia? Sakit. Misal Lydia punya kucing misalkan. Kemudian waktu Lydia mau berangkat ke sekolah, kucingnya Lydia ditonjoki sama adiknya, sama Fajar. Akhirnya mati. Ketika ditonjoki, Rizhan melihat yang mukul itu adalah adiknya sendiri. Akhirnya pas Lydia pulang, siapa ini yang mukuli kucing saya sehingga mati? Padahal Rizhan tahu. Terus dia bilang, gak tahu Lydia. Nah, padahal tak tahu. Jadi alasannya adalah pelakunya disembunyikan. Pelakunya disembunyikan. Padahal tahu, tapi sengaja disembunyikan. Maka gunakanlah siapa yang memukul kucingnya. Duriba al-kittu. Kucingmu telah dipukuli dia. Dia siapa? Gak tahu. Jadi sengaja disembunyikan. Padahal tahu. Jadi ketika mau bercerita kucingmu telah dipukuli siapa? Ya gak tahu. Sengaja disembunyikan. Nah, maka pakailah majhul. Kemudian kedua, setelah pelakunya disembunyikan, pelakunya tidak diketahui keduanya. Contoh misalkan uang teman-teman dicuri. Kira-kira yang kalau pencuri tahu nggak yang nyuri siapa? Nggak tahu. Misalkan, Ustaz, uang saya dicuri siapa? Nggak tahu, Ustaz. Dicuri. Nah, maka ketika teman-teman mau berkata uangmu dicuri, tapi pelakunya tidak tahu, maka dimajhulkan. Uang saya telah dicuri. Apa dicuri bahasa Arabnya? Saroko awalnya. Kalau dicuri berarti suriko. Nah, menjadi suriko. Menjadi suriko. Kemudian yang ketiga adalah sudah mafhum, sudah lumrah, sudah umum diketahui. Misalkan contoh, dosaku telah diampuni, misalkan gitu. Yang mengampuni kira-kira siapa? Nah, tanpa saya kasih tahu, teman-teman sudah paham, karena sudah umum. Nah, misalkan dia dosanya telah diampuni. Gufiro adzanbu. Nah, dosanya dia telah diampuni. Kira-kira walaupun fa'ilnya itu tidak disebutkan, teman-teman tahu nggak siapa yang mengampuni? Tahu. Masa Yesus kan nggak mungkin. Nah, karena kita Islam semua pasti Allah. Jadi tiga alasan kenapa fa'il itu harus disimpan dalam naibul fa'il. Satu, pelaku atau fa'ilnya disembunyikan. Kedua, pelakunya tidak diketahui seperti pencuri itu. Ketiga, pelakunya itu sudah umum kita kenal. Nah, tiga alasan. Gitu ya teman-teman, ini bab naibul fa'il. Dalam kan kalau cara majhul harus mutaaddi. Iya. Kalau mutaaddi itu apa? Kalau lazim itu apa? Mutaaddi itu teman-teman kalimat yang mesti butuh maf'ul. Dan kalau ada fi'il mutaaddi itu pasti ada maf'ulnya, ada objeknya. Kalau lazim itu tidak wajib menyebutkan objeknya atau tidak wajib menyebutkan maf'ulnya. Nah, misalkan Hilman keluar, ya udah cukup keluar saja. Paling nanti butuhnya keterangan. Hilman keluar jam 9. Tapi jam 9 itu bukan maf'ul, tapi dorof. Nah, tapi dorof. Tapi kalau misalkan Hilman menulis, pasti ada yang ditulis. Nah, sesuatu yang butuh objek itu namanya muta'addi. Kata kerja yang butuh sasaran adalah muta'addi. Tapi kata kerja yang tidak butuh objek atau tidak butuh sasaran
namanya lazim. Contoh misalkan pulang, saya pulang. Butuh nggak objek? Saya pulang di rumah, nggak mungkin. Tapi memukul butuh objek nggak? Butuh objek. Apa objeknya? Ya orang yang dipukuli. Melihat butuh objek tidak? Butuh, karena ada yang dilihat. Kalau menendang butuh objek nggak? Kalau nggak ada objeknya, apa yang ditendang? Melihat, kalau nggak ada objek yang dilihatnya, nggak nyambung. Menulis, kalau tidak ada objeknya, ya berarti bukan muta'ah. Jadi sesuatu yang membutuhkan objek adalah muta'addi, dan yang tidak membutuhkan objek adalah lazim. Kemudian bagaimana tahunya dalam bahasa Arab itu muta'addi, itu lazim? Dari segi arti. Kalau artinya dilakukan oleh seluruh anggota badan, berarti dia lazim. Kalau sebagian atau panca indera, berarti dia muta'addi. Mendengar, kira-kira ada yang didengar tidak? Ada, berarti dia muta'addi. Melihat, ada yang dilihat nggak objeknya? Ada, berarti dia muta'addi. Menendang, muta'addi. Kemudian menulis, muta'addi. Memukul, muta'addi. Nah itu muta'addi itu kalimat yang membutuhkan objek. Paham tuh? Nah, dan syaratnya gimana? Ketika fiil ini muta'addi kemudian berubah menjadi majhul, maka kalimat depannya pasti naibul fa'il. Jadi kalau ada kalimat begini, doroba Muhammadun, contoh, doroba Muhammadun al-baba, Muhammad memukuli pintu. Ini fi'il muta'addi apa lazim? Muta'addi. Dia termasuk maklum atau majhul? Maklum. Kalau maklum, maka kalimat setelahnya adalah fa'il. Kalau kalimatnya begini, duriba al-babu. Duriba, dia muta'addi apa lazim? Muta'addi. Dia maklum atau majhul? Majhul. Maka depannya adalah naibul fa'il. Nah, jadi gimana cara membedakan? Ini kan sama-sama fi'il, di depannya sama-sama rofa, ini juga sama-sama rofa. Dilihat dari fi'ilnya. Fi'ilnya dia majhul atau maklum. Kalau majhul depannya pasti naibul fa'il. Kalau maklum depannya adalah fa'il. Nah, untuk membedanya. Baik, teman-teman, biar tidak sepaneng. Likaila tashkuro bil malal